Maraknya kasus perundungan yang terjadi di dunia pendidikan kiranya menjadi perhatian kita bersama. Kementerian Pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka memberikan peluang bagi sekolah untuk membangun karakter murid yang lebih baik melalui pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai kota pendidikan, Kota Metro sangat menyambut baik apa yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan, terutama untuk mencegah perundungan terjadi di sekolah. Melalui Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Metro mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan pencegahan perundungan dan kekerasan yang terjadi di sekolah. SMP Negeri 1 Metro sebagai sekolah penggerak yang memiliki tagline sekolah literasi berusaha menjawab apa yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan untuk membangun karakter murid. Selain melalui program literasi, terutama literasi keagamaan, di mana di awal pembelajaran murid diajak untuk berliterasi. Bagi murid yang beragama Islam, mereka berkumpul di masjid untuk menjalankan sholat duha dan membaca Al-Quran. Sementara itu, murid yang beragama Katolik dan Kristen, mereka melakukan literasi di ruang kerohanian. Juga mereka yang beragama Hindu melakukan literasi di ruang kerohanian mereka. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Antoni Tamtama. Saya guru di SMP Negeri 1 Metro. Saya mengajar pendidikan agama Katolik, sekaligus saya juga mengajar pendidikan anti korupsi. Untuk saat ini saya diberi tugas salah satu koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 yang kami lakukan juga ingin meningkatkan kualitas literasi di sekolah kami, baik literasi digital maupun literasi keagamaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Metro mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai latar belakang, pelaksanaan proyek ini adalah pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam keseharian di sekolah, disadari bahwa kasus perundungan atau bullying masih saja terjadi di sekolah. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman mereka tentang perundungan belum mencukupi. Maka penting bagi sekolah untuk memberikan penguatan pemahaman tentang perundungan tersebut. Salah satu tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bangunlah jiwa raganya, yang dapat dijadikan tema pembelajaran untuk lebih memperdalam pemahaman tentang perundungan. SMP Negeri 1 Metro mengambil judul P5, Menghargai Teman adalah Keindahan Hidupku. Respecting my friends is the beauty of my life. Tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah bagaimana menggunakan aset yang dimiliki oleh murid untuk membantu proses pembelajaran. Yang paling nampak dari aset yang dimiliki oleh murid-murid adalah gawai atau handphone. Dalam keseharian, hampir sebagian besar anak-anak menggunakan gawai yang mereka gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas, bermedia sosial, dan juga untuk bermain game. Di samping itu, aset berupa talenta-talenta yang mereka miliki, seperti bakat menyanyi, menggambar, melukis, editing video, dan lain-lain, juga harus difasilitasi dalam proses pembelajaran. Saya dan teman-teman koordinator merancang kegiatan pembelajaran agar seluruh aset yang dimiliki oleh murid terfasilitasi dan tujuan dari P5 ini dapat tercapai, yaitu anak-anak dapat semakin berpikir kritis dalam mengeksplorasi jenis-jenis dan contoh perundungan dengan berliterasi, baik membaca teks, mengamati gambar, dan menonton video. Anak-anak juga dapat menunjukkan perilaku yang menghargai sesama manusia sebagai wujud dari keindahan diri. Anak-anak dapat melakukan dan ikut mencegah peristiwa perundungan agar tidak terjadi. Mereka bergotong royong merumuskan rencana tindakan pencegahan perundungan. Dan yang terakhir, mereka akan semakin kreatif dalam menggunakan aset yang mereka miliki untuk menghasilkan karya berupa konten bagaimana menghargai diri dan juga orang lain. Dalam bentuk kampanye pencegahan perundungan. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan P5 ini, yaitu pada tahapan pengenalan, kegiatan pembelajaran diawali dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan berdiskusi dalam kelompok, mengenali kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kelompok juga mendiskusikan teks berita dan video berkaitan dengan kasus perundungan.
Kemudian kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan mendapat umpan balik dari kelompok yang lain. Oke, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan mulai. Bukan ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahapan berikutnya adalah tahapan kontekstualisasi. Murid berdiskusi dalam kelompok untuk memposisikan diri sebagai korban dan pelaku, serta mencari solusi agar peristiwa perundungan tidak terjadi. Pada tahapan ini juga, murid diminta untuk mensimulasikan peristiwa perundungan yang mereka alami. Dan pada akhir tahapan ini, mereka secara pribadi bertemu dengan guru untuk menceritakan kasus perundungan yang mereka alami dan menggali apa yang diinginkan agar perundungan tidak terjadi. Untuk mengelaborasi pemahaman murid, dalam P5 ini kami melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Metro. Diwakili langsung oleh Ibu Wahyuningsih sebagai Kepala Dinas dan dibantu oleh Ibu Kalina, yang mana beliau memberikan peneguhan tentang pemahaman untuk menghormati teman sebagai bentuk sikap pencegahan perundungan. Pada tahapan aksi, pertama murid diminta membuat kampanye pencegahan perundungan dalam bentuk poster. Mereka berdiskusi secara bersama-sama, menuangkan ide dan gagasan mereka di atas kertas karton. Sekaligus talenta melukis dan menggambar mereka tertuang dalam bentuk poster kampanye pencegahan perundungan. Pada aksi nyata yang kedua, murid-murid membuat kampanye pencegahan perundungan dalam bentuk video. Setelah mereka mendiskusikan tentang skenario video dan berbagi peran, murid mulai menggunakan aset mereka berupa handphone dan talenta mereka untuk bermain peran, mengedit video, dan menyajikan dalam bentuk tayangan video pencegahan perundungan. Saatnya gelar karya. Di hadapan seluruh siswa dan dewan guru, poster yang mereka buat ditampilkan, dan video yang mereka buat juga diputar sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus kampanye pencegahan perundungan. Setelah itu, poster dan video tersebut diunggah di akun media sosial. Rangkaian kegiatan pembelajaran P5 berjalan sangat efektif. Apa yang menjadi tujuan dari P5 ini dapat tercapai. Murid semakin bernalar kritis, mampu menunjukkan perilaku yang menghargai sesama teman, mereka mampu bergotong royong, dan sudah secara kreatif menggunakan aset mereka untuk menghasilkan produk kampanye pencegahan perundungan. Kegiatan P5 ini disambut baik dan diapresiasi oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kota Metro, Dinas P3AP PKB Kota Metro, dan Kepolisian. Dan yang paling penting adalah gerakan pencegahan perundungan harus dilakukan oleh seluruh elemen sekolah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan P5 ini, SMP Negeri 1 Metro mengadakan kegiatan deklarasi dan membangun komitmen bersama untuk menolak bukan hanya tentang perundungan, tetapi juga mengenai kekerasan seksual dan intoleran terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan ini melibatkan dan didukung pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Metro, Dinas P3AP PKB Kota Metro, dan Kepolisian. Demikian video pembelajaran praktik baik kami mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sekolah kami laksanakan. Semoga praktik baik ini juga menginspirasi dan dapat juga dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu Guru untuk semakin menguatkan karakter peserta didik kita, untuk semakin menghargai teman, untuk menunjukkan indahnya kehidupan. Semoga menginspirasi.